Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Ya, aku minta maaf dulu karena aku terakhir upload itu pas kelulusan GB, pengumuman kelulusan GB dan lagunya Jiwaru Days. Dan itu udah 2 atau 3 bulan yang lalu gitu aku uploadnya. Ya, untuk kali ini aku mau ajak kalian nonton lagi, nemenin kalian hari ini untuk nonton. Seperti di judulnya, itu lagunya Kereta Kedewasaan. Lagu ini tuh udah beberapa kali dibawakan oleh member dan juga berganti center gitu, dari yang Yupi kalau nggak salah pernah juga ke Feni, terus ke Shani. Fioni juga pernah bawain Tasoluna, sampai sekarang kan seringnya Feni lagi untuk membawakan lagu Kereta Kedewasaan ini. Kenapa lagunya lagu Kereta Kedewasaan? Karena lagu ini tuh ya, punya makna yang dalam dan relatable dengan kita semua saat kita mengalami kegagalan gitu. Dan juga mengandung arti yang banyak versinya gitu, banyak orang yang mengasumsikan versi lagu ini masing-masing gitu, berbeda, ada yang kematian lah, ada yang apalah, dan itu menarik gitu untuk kita bahas. Jadi kali ini kita nggak reaction atau misalnya nonton, karena ini juga bukan aku nonton pertama kalinya video ini, aku udah sering nonton ini dan saya yakin juga teman-teman udah sering nonton. Jadi ya kita akan nontonnya, akan benar-benar membahas isi lagunya aja gitu, bukan reaction per scene-nya gitu. Untuk member yang tampil di sini itu ada 16. Ini aku ambil dari videonya 10NIF. Di sini ada Feni centernya, terus ada Gaby, Siska, Jinan, If, Katrina, Cika, Onil, Ashel, Kristi, Ola, Selin, Jesse, Eli, Marsha, sama Anin. Nanti gimana, coba kita interpretasikan bareng-bareng tentang makna dari lagu ini yang pengen disampaikan oleh Akipe kali ya. Apa sebetulnya? Nah, sekarang kita putar videonya dan kita akan bahas bareng-bareng. 1, 2, 3. Seperti biasa dibuka dengan musik yang meriah, dance yang meriah, energik gitu. Seperti lagu ceria, padahal dalamnya isinya ya, dari banyak membernya karena ini peralihan lagu gitu. Ya, sampai sini berarti ada keterlambatan pada saat kita masuk ke stasiun, terlambat beberapa detik kita simak lagunya benar-benar liriknya. Berarti si pemeran utamanya tuh mungkin nggak tahu gitu ya dia mau pergi kemana, karena tadi dengar-dengar kamu akan pergi jauh dan aku nggak nyangka kamu akan mendadak seperti ini. Berarti kan emang konteksnya ini ada perpisahan yang tidak diduga gitu, dan ditinggalkan gitu, ada orang yang meninggalkan dan ditinggalkan. Ini posesif gitu. Lanjut ya. Nah, berarti kan ada indikasi kalau misalnya ini perpisahannya yang sedih gitu, bukan perpisahan yang karena aku akan pergi kuliah kah, atau misalnya bukan perpisahan yang bisa bertemu lagi secepat itu gitu. Mungkin seperti itu ya. Lanjut ya. Ini ada kereta kedewasaan tak sempat ku naiki lagi. Berarti kan mungkin ada percobaan gitu. Dulu pernah nyoba dan sekarang nyoba tapi gagal lagi. Kayak gimana? Nah, terus di sini ada perpisahan yang apakah aku bisa gitu menahan rasa sakit ini gitu ya. Agak sakit gak sih? Dan kalau misalnya kita simak liriknya itu, Katrina. Ya, jadi memang ada maknanya ya ketika misalnya kita merasakan sakit terus belajar dari memperbaiki, atau misalnya bagaimana supaya kita nantinya
bisa naik lagi keretanya, mungkin seperti itu ya, belajar dari sekarang karena gagal, karena terlambat gitu. Terus nanti suatu saat nanti bisa mencoba lagi untuk lolos, untuk naik keretanya, untuk menyusul temannya. Tentu ada suatu pelajaran gitu, setiap ada kegagalan pasti ada pelajaran yang bisa diambil, dan akhirnya akan berusaha untuk menemukan cahaya itu. Untuk dance-nya sendiri sebenarnya lagu ini memang cukup rumit ya, dan memang butuh energi yang tajam gitu. Jadi karena memang dance-nya dance tajam gitu. Ya, gimana tuh? Ternyata emang ada makna, ada makna percintaannya gitu. Kalau misalnya kita lihat liriknya aja gitu ya. Nanti kita bahas secara banyak versi-versinya gitu. Ref lagi. Lihatnya berlalu, sakit dalam hati, kau jadi aku kita belajar dari sakit hati. Perasaan putus asa. Ini refnya memang maknanya tuh besar gitu sebenarnya. Gimana ya cara menjelaskan ini? Olah. Ya musiknya ya, aku juga nggak tahu begitu tentang musik karena aku juga bukan bagian musik sih begitu. Nah, Marsha nggak tuh yang penutupnya? Oke, itu tadi lagunya. Kita udah pasti muter udah berkali-kali lah gitu kan, pasti karena kan emang lagunya populer banget gitu kan, dibawakan terus juga sering dibawakan pada saat adanya special event biasanya, karena emang bukan lagu setlist atau gimana, saya juga nggak terlalu paham, tapi emang kayaknya bukan lagu setlist deh. Nah, ada juga yang bilang kalau misalnya lagu ini tuh tentang seorang yang ditinggal mati, atau misalnya ada juga yang jadi kayak ada anak yang meninggal di usia sangat muda, sedangkan teman-temannya bertumbuh dewasa gitu. Tadi kan ada lirik yang dia terlambat naik kereta gitu, sedangkan teman-teman yang lainnya naik kereta. Maksudnya uh, ya gelapnya suatu kegelapan di mana kita udah meninggal gitu, misalnya apa ya, akhirat gitu, seperti itu. Jadi seorang yang sudah meninggal ini mengawasi teman-temannya yang memang tumbuh dan berkembang dan bisa mendapatkan sesuatu gitu, sedangkan dia tertinggal di sana gitu. Ada indikasi kayak gitu, tapi ada juga yang indikasi tentang lagu ini tuh tentang kegagalan seseorang gitu. Misalnya contohnya nih, ada teman kita bareng-bareng sama teman gitu, SBMPTN misalnya, terus teman kita bisa masuk perguruan tinggi sedangkan kita enggak gitu, kayak gitu juga bisa sih. Jadi ada banyak makna gitu ya, ada sampai ada yang kematian, ada yang kegagalan. Tapi kalau aku sendiri prefer kayaknya lagu ini tuh bercerita tentang kegagalan yang mengajarkan sebuah kedewasaan gitu, karena kita akan selalu belajar tadi dari kegagalan itu untuk menemukan cahaya, karena nantinya sebetulnya rasa syukur kita itu akan ada, kita punya rezekinya masing-masing, kita akan menemukan rasa syukurnya masing-masing, akan menemukan indahnya masing-masing di kehidupan yang akan datang, karena emang kita belajar dan kita memahami apa salahnya kita saat ini dan kita tidak lakukan lagi di masa depan dan dicoba lagi gitu. Karena memang itu semua itu yang mengajarkan kita menjadi diri kita sampai dengan tahap ini. Kalau menurut aku sih gitu mungkin tentang lagu ini. Tapi tadi menariknya tuh ada yang sampai ke kematian juga dan bagaimana, tapi mungkin juga bisa jadi itu juga yang benar, karena aku udah coba searching sendiri gitu di Google kan pastinya, ya memang kebanyakan memuatnya tentang rank lagu ini di chart Orion, di chart apa gitu di Jepang. Versi AKB-nya kayak gitu, apalagi versi JKT-nya agak tidak ada yang secara resmi gitu menjelaskan lagu ini tentang apa. Kebanyakan tentang konspirasi di mana lagu ini bercerita tentang kehidupan yang sudah tidak
bisa atau yang harus kita tinggalkan karena kita tidak bisa sampai pada satu titik keberhasilan dimana teman-teman yang lain itu berhasil kayak gitu lagi. Gitu nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba di komen di kolom komentar. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Sebenarnya menambah informasi juga enggak kayaknya, soalnya aku kurang juga menjelaskannya mungkin. Tapi aku yakin maksudnya sampai, dan tentunya masih banyak banget lagu-lagu JKT yang punya unsur arti yang mendalam kayak gini. Penasaran? Nanti kita coba di video selanjutnya. Terima kasih, maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan kalau kalian mau share, mau apa namanya, ya semoga bisa subscribe dan share, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau request juga, bisa juga DM aku di Instagram, nanti aku masukkan di description box atau di video ini di bawahnya. Terima kasih.